Hai semuanya, kembali lagi di channel pembelajaran Matematika Kak Ros. Nah, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Namun sebelum masuk ke materi pertidaksamaan nilai mutlak, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan dan mengandung variabel. Di mana tanda ketidaksamaan itu ada 4, yaitu kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Penyelesaian dari suatu pertidaksamaan satu variabel itu berupa interval atau setelang yang dapat digambarkan dalam suatu garis bilangan. Ada 4 istilah dalam interval, yaitu interval terbuka, interval tertutup, interval berhingga, dan interval tak hingga. Untuk memahami keempat istilah interval tersebut, perhatikanlah gambar berikut. Untuk interval terbuka, itu disimbolkan dengan bulatan, yang mana di dalamnya ini terdapat ruang kosong atau ruang hampa. Atau juga bisa dikatakan di dalamnya ini tidak dibulatkan penuh. Sedangkan interval tertutup, ini berupa bulatan, tetapi di dalamnya itu dibulatkan penuh, alias tidak ada ruang hampanya. Itulah perbedaan simbol interval terbuka dan interval tertutup. Nah, jika interval terbuka, tanda ketidaksamaannya itu berupa kurang dari atau lebih dari. Sedangkan untuk interval tertutup, tanda ketidaksamaannya bisa kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan. Jadi ada tanda sama dengan di bawah tanda kurang dari atau lebih darinya jika dia intervalnya tertutup. Jika terbuka, tidak ada tanda sama dengan di bawah tanda kurang dari atau lebih dari. Oke, selanjutnya untuk interval berhingga, contoh gambarnya dalam garis bilangan itu seperti gambar 1 dan gambar ketiga. Karena dia berhingga, jelas batasannya itu dari, contohnya di sini dari A sampai B. Dari A sampai B. Jadi kita tahu persis intervalnya itu dari X sama dengan sekian sampai X sama dengan sekian. Nah, jika intervalnya itu tak hingga, kita kan karena dia tak hingga, kita tidak tahu di mana ujungnya. Jika digambarkan dalam bentuk garis bilangan, nah simbol tak hingga itu adalah berupa arah panah. Dan jika dituliskan dalam bentuk pertidaksamaan, nah, gambar yang kedua itu adalah X lebih dari atau sama dengan A. Oke, itu untuk gambar dari interval pada suatu garis bilangan. Selanjutnya kita masuk ke definisi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Berikut beberapa contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, itu ada mutlak 2 dikurangi 3x kurang dari 5. Contoh yang kedua, mutlak dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 2, lebih dari atau sama dengan 4. Contoh yang ketiga, mutlak x dikurangi 3, kurang dari atau sama dengan mutlak 2x ditambah 1. Nah, untuk lebih memahami cara penyelesaian dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak, silakan simak videonya sampai akhir. Berikutnya akan dibahas tentang bentuk umum. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak itu memiliki 6 bentuk umum. Yang pertama, mutlak fx kurang dari atau kurang dari atau sama dengan k. Maka penyelesaiannya itu adalah fx lebih dari atau sama dengan negatif k, dan fx kurang dari atau sama dengan k. Jika di soal tandanya hanya kurang dari saja, maka penyelesaiannya juga berubah menjadi fx lebih dari negatif k,
kemudian fx kurang dari k. Artinya perubahannya itu tidak ada tanda sama dengan di bawahnya ini. Oke, begitu juga untuk bentuk umum yang kedua. Mutlak fx lebih dari atau sama dengan k, penyelesaiannya fx kurang dari atau sama dengan negatif k, dan fx lebih dari atau sama dengan k. Kemudian bentuk umum yang ketiga, mutlak fx kurang dari atau sama dengan mutlak gx. Nah, ini tandanya tidak selalu kurang dari atau sama dengan, bisa saja lebih dari, bisa kurang dari, atau bisa lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk bentuk umum yang keempat, mutlak fx lebih dari A, mutlak fx kurang dari B. Untuk tandanya cuma ada dua kemungkinan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Artinya ada tanda sama dengan di bawahnya. Kemudian bentuk umum yang kelima, yaitu mutlak fx per mutlak gx kurang dari sama dengan k. Nah, ini bisa tandanya itu menggunakan keempat tanda ketidaksamaan. Dan yang terakhir juga sama, tandanya itu bisa menggunakan keempat tanda ketidaksamaan. Bedanya bentuk yang ke-6 dengan bentuk yang ketiga, di bentuk ketiga ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memuat tanda mutlak. Sedangkan untuk bentuk yang ke-6, yang memuat tanda mutlak hanya yang di ruas kiri, sedangkan yang di ruas kanan hanya suatu fungsi saja, fungsi linier saja. Oke, untuk lebih memahami penyelesaian dari masing-masing bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak, simaklah beberapa contoh berikut. Nah, contoh bentuk umum yang pertama, yaitu nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X dikurangi 3 kurang dari 5. Jadi untuk menyelesaikan contoh 1, itu kita gunakan pola penyelesaian bentuk yang pertama. Nah, di sini ingat, ada syarat ya. K-nya itu harus lebih dari 0, atau K-nya itu harus bilangan positif. X dikurangi 3 itu adalah fungsi fx-nya. Kemudian, ini K-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian K-nya itu adalah 5. Sesuai dengan penyelesaian bentuk yang pertama, yaitu fx, X dikurangi 3, lebih dari negatif K, yaitu negatif 5, dan kurang dari K, 5. Sekarang karena kita hanya ingin mencari variabel X saja, maka negatif 3 ini harus dinolkan dengan cara menambahkan setiap ruas dengan positif 3. Kurang dari X kurangi 3 tambah 3. Oke, setelah kita tambahkan kedua ruas dengan positif 3, maka di tengah-tengah yang tersisa hanya variabel X. Lebih dari negatif 5 ditambah 3, itu hasilnya adalah negatif 2. Kemudian X-nya itu kurang dari 5 ditambah 3, yaitu 8. Itulah penyelesaian dari contoh yang pertama. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, masih contoh untuk bentuk umum yang pertama. Bedanya ini tandanya kurang dari atau sama dengan. Kalau tadi kan hanya kurang dari saja, alias intervalnya terbuka. Nah, sekarang intervalnya tertutup. Sama, kita cari dulu. Fx-nya adalah ini. 4 dikurangi 3x. Kemudian K-nya itu adalah 2. Kemudian kita harus mengingat juga, ada sifat mutlak X, itu nilainya akan sama dengan mutlak negatif X. Jika kita menggunakan sifat ini, maka bentuk mutlak 4 dikurangi 3x, itu nilainya akan sama dengan mutlak negatif dari 4 dikurangi 3x. Nah, kita kalikan negatifnya ini ke dalam, sehingga fungsinya itu akan berubah menjadi 3x dikurangi 4. Nah, kita selesaikan. Sekarang yang kita pandang sebagai fx itu adalah ini, ya.
Ini yang kita pandang sebagai fx. K-nya siapa? K-nya tetap 2. Maka mutlak 3x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 2. Nah, itu jadi berubah soalnya ini. Nah, bentuk yang ini akan berubah menjadi seperti ini. Sekarang kita tinggal selesaikan saja. Fx yaitu 3x dikurangi 4. Lebih dari atau sama dengan negatif 2. Kurang dari atau sama dengan 2. Kita jumlahkan kedua ruas dengan lawan negatif 4, yaitu positif 4. Negatif 2 tambah 4, hasilnya adalah 2. Kurang dari, sehingga di tengah-tengah tersisa 3x saja. Kemudian di kanan, ruas kanannya 2 ditambah 4, itu hasil 6. Kan kita perlu variabel x saja kan? Jadi untuk memperoleh x saja, kita bagi ke tiap suku dengan koefisien x-nya, yaitu 3. Dibagi dengan 3, maka dari sini kita peroleh penyelesaiannya itu x lebih dari atau sama dengan 2/3, kemudian x kurang dari atau sama dengan 2. Inilah penyelesaian untuk contoh yang kedua. Selanjutnya untuk contoh penyelesaian bentuk yang kedua, mutlak fx lebih dari atau sama dengan k, penyelesaiannya fx kurang dari atau sama dengan negatif k, atau fx lebih dari atau sama dengan k. Langsung ke contoh. Nah, penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 1 lebih dari 7. Fx-nya 2x dikurangi 1, k-nya adalah 7. Nah, penyelesaiannya itu 2x dikurangi 1 kurang dari negatif k, yaitu negatif 7. Atau 2x dikurangi 1 lebih dari 7. Kita selesaikan satu persatu. Nah, kita nolkan negatif 1. Yaitu dengan menambahkan kedua ruas dengan positif 1. Sehingga kita peroleh 2x kurang dari negatif 6. Untuk memperoleh x, kita bagi kedua ruas dengan koefisien x. Maka kita peroleh nilai x-nya itu kurang dari negatif 3. Selanjutnya, kita selesaikan fx lebih dari k-nya. Kita peroleh 2x lebih dari 7 tambah 1, yaitu 8. Sama, kita bagi kedua ruas dengan 2 atau koefisien x, maka kita peroleh x-nya itu lebih dari 4. Jadi penyelesaian untuk mutlak 2x dikurangi 1 lebih dari 7 itu adalah x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari 4. Contoh yang kedua yaitu interval yang tertutup. Fx-nya 4x dikurangi 3 dan k-nya adalah 1. Penyelesaiannya 4x dikurangi 3 kurang dari negatif k, kurang dari atau sama dengan negatif 1. Kemudian penyelesaian yang kedua, fx lebih dari atau sama dengan k, itu 1. Kita nolkan negatif 3 dengan cara menambahkan kedua ruas dengan 3. Negatif 1 tambah 3 hasilnya 2. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan koefisien x, maka kita peroleh x-nya itu kurang dari atau sama dengan 1/2. Nah, 1/2 ini adalah bentuk sederhana dari 2/4. Sama halnya dengan nih, yang di ruas kiri, atau penyelesaian yang pertama, kita tambahkan kedua ruas dengan lawan dari negatif 3, ini juga sama, maka kita peroleh 4x itu akan lebih dari atau sama dengan 1 ditambah 3, yaitu 4. Kemudian kita bagi tiap ruas dengan koefisien x, yaitu 4, maka kita peroleh x-nya lebih dari atau sama dengan 1. Maka penyelesaian untuk contoh soal yang kedua itu adalah x kurang dari atau sama dengan setengah.
atau X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita ke bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang ketiga, yaitu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memuat tanda mutlak. Sama halnya dengan persamaan, jika kita ketemu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memuat tanda mutlak, maka untuk menyelesaikan itu, kita lakukan pengkuadratan kedua ruas. Setelah dikuadratkan kedua ruas, kita akan ketemu faktor dari ruas kiri dan ruas kanan. Atau kita nolkan ruas kanan, maka kita akan ketemu suatu persamaan kuadrat yang faktornya itu adalah fx ditambah gx dikalikan dengan fx dikurangi gx. Karena tandanya di sini kurang dari sama dengan 0, maka ini dia kurang dari atau sama dengan 0. Lain halnya jika nanti di soal tandanya lebih dari, maka bentuk pemfaktorannya masih tetap sama, tapi tandanya yang berubah dari kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari 0. Jadi tandanya ini disesuaikan dengan tanda yang ada pada soal. Jika nanti kurang dari, ya sudah, ini tandanya kurang dari 0. Kalau tandanya lebih dari atau sama dengan, ini mengikuti juga lebih dari atau sama dengan 0. Untuk lebih memahami, perhatikan penjelasan pembahasan contoh 1. Kita udah punya bentuk pertidaksamaan, di mana kedua ruasnya itu memuat nilai mutlak. Untuk fungsi fx-nya, kita misalkan 2x dikurangi 1, dan fungsi gx-nya adalah x ditambah 2. Kita selesaikan dengan ini pemfaktorannya, fx ditambah gx dikalikan dengan fx dikurangi gx. Karena ini tanda di soal lebih dari, maka penyelesaiannya juga lebih dari 0. Selanjutnya, kita jumlahkan suku-suku yang sejenis, yaitu 2x dengan x yang hasilnya adalah 3x. Kemudian negatif 1 ditambahkan dengan 2 yang hasilnya adalah positif 1. Kemudian ini negatifnya kita kalikan dengan tiap suku yang ada di dalam kurung, sehingga ini nanti akan berubah menjadi negatif x dan negatif 2. 2x dikurangi x itu hasilnya adalah x, kemudian negatif 1 dikurangi 2 itu hasilnya adalah negatif 3. Lebih dari 0. Nah, setelah ini kita cari yang namanya pembuat 0. Pembuat 0-nya itu ada 2. 3x ditambah 1 sama dengan 0, atau, nah itu simbol atau, x dikurangi 3 sama dengan 0. Dari sini kita akan peroleh nilai x-nya adalah negatif 1/3, dan ini x-nya sama dengan 3. Setelah kita menemukan pembuat 0, kita membuat yang namanya garis bilangan. Ingat, pada garis bilangan, nilai yang terkecil selalu berada di sebelah kiri, nilai yang lebih besar. Oke, kita anggap x sama dengan negatif 1/3 ini adalah x1-nya. Kemudian x sama dengan 3 itu adalah x2. Nah, karena negatif 1/3 kurang dari 3, maka negatif 1/3 ada di sebelah kiri dari x sama dengan 3. Nah, kita memiliki 3 daerah sekarang. Daerah di sebelah kiri negatif 1/3, kemudian daerah yang kedua antara negatif 1/3 dan 3, dan daerah yang ketiga itu ada di kanannya 3. Sekarang kita lakukan uji titik. Kenapa kita melakukan uji titik? Agar kita bisa menemukan daerah mana yang memenuhi pertidaksamaan ini, penyelesaian pertidaksamaan ini. Oke, misalkan kita ambil nilai x-nya sama dengan 4. Oke, kita pilih x-nya sama dengan 4. Nah, 4 ini berarti ada di daerah ketiga, karena dia ada di sebelah kanannya 3. Kemudian kita ganti setiap x-nya ini dengan 4. 3 dikalikan 4, itu hasilnya 12, ditambah 1, hasilnya adalah 13. Yaitu 13-nya positif, ya kan? Kita nggak perlu nyari
hasilnya itu berapa, yang perlu kita tahu apakah hasilnya positif atau negatif. Kemudian ketika kita ganti X-nya di sini 4 dikurangi 3, itu hasilnya juga positif. Ketika kita kalikan positif kali positif, hasilnya adalah positif. Karena 4 ada di daerah 3, X sama dengan 4 itu ada di daerah ketiga, maka di daerah ketiga itu tandanya adalah positif. Kemudian di daerah 2 tandanya negatif. Daerah pertama tandanya positif. Kenapa bisa begitu, Bu? Nah, karena nilai X1 dan X2-nya itu berbeda, setiap pindah daerah tandanya ikut berubah. Contohnya dari daerah 3 ke daerah 2 tandanya akan ikut berubah dari positif menjadi negatif. Kemudian dari daerah 2 ke daerah 1 tandanya berubah dari negatif menjadi positif. Oke, sampai situ udah paham? Nah, kalau udah paham, sekarang kita cari penyelesaiannya. Karena yang diminta itu adalah X lebih dari 0. Nah, ini yang diminta. X lebih dari 0. Maka kita harus mencari, mengingat bilangan yang lebih dari 0 itu bilangan yang bertanda negatif atau bilangan yang bertanda positif. Ya, bilangan yang lebih dari 0 itu adalah bilangan yang bertanda positif. Sehingga dari 3 ke kanan dan dari negatif 1/3 ke kiri. Sekarang kita lihat, dia intervalnya terbuka atau tertutup. Lihat dari tanda ketak samaannya. Nah, tanda ketak samaannya ini ternyata hanya lebih dari saja. Sehingga ini intervalnya terbuka. Ini intervalnya terbuka. Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan pada contoh 1 itu adalah, oke, saya tulis HP, himpunan penyelesaiannya itu adalah X di mana X kurang dari negatif 1/3 atau X lebih dari 3, X elemen bilangan real. Nah, itulah himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi contoh 1. Lanjut ke contoh yang kedua. Cara penyelesaiannya sama, yaitu fx-nya sekarang berubah menjadi 2x tambah 1, gx-nya berubah menjadi 3 dikurangi x. Begitu juga tanda ketak samaannya berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Oke, kita faktorkan dulu. 2x tambah 1 ditambah gx, yaitu 3 dikurangi x. Dikalikan dengan fx. 2x tambah 1 dikurangi gx, 3 dikurangi x. Tandanya mengikuti soal, yaitu kurang dari atau sama dengan. Sehingga nanti ini intervalnya akan tertutup. Kemudian kita jumlahkan suku yang sejenis, maka kita peroleh ini x ditambah 4, kemudian ini 2x dikurangi negatif x, berarti ketemu 2x tambah x, yaitu 3x. 1 dikurangi 3, itu negatif 2. Kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya kita cari pembuat 0. Pembuat 0-nya ada 2, yaitu x dikurangi 4 sama dengan 0 atau 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Di sini kita ketemu x-nya 4. Kemudian ini x-nya sama dengan 2/3. Nah, karena 2/3 lebih kecil dari 4, ketika digambarkan pada garis bilangan, 2/3 itu ada di sebelah kirinya 4. Nah, oke, ini karena dia tertutup, maka bulatannya penuh. Nah, sekarang kita juga punya 3 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Kita lakukan uji titik. Nah, karena nilai X-nya ini berbeda, jadi setiap berubah daerah nanti tandanya juga ikut berubah. Apakah kita harus selalu mengambil X-nya itu di daerah ketiga? Tidak, bebas. Kalian bisa mengambil X-nya sekarang misalkan di daerah 1. 2/3 itu kan 0, sekian, ya kan? Artinya kalau di sebelah kirinya 2/3 itu kan ada X sama dengan 0 kan. Ketika kita ngambil X-nya 0,
Kita ganti X ini dengan 0. 0 dikurangi 4, itu hasilnya adalah negatif. Kemudian dikalikan dengan 3 kali 0, 0. 0 dikurangi 2 juga hasilnya negatif. Negatif dikalikan negatif, itu hasilnya adalah positif. Sehingga di daerah 1 tandanya positif. Kemudian di daerah 2 berubah tanda jadi negatif. Dari daerah 2 ke daerah 3 berubah tanda dari negatif menjadi positif. Sekarang yang dicari itu adalah ini. Bilangan yang kurang dari atau sama dengan 0. Kita ingat lagi, bilangan yang kurang dari atau sama dengan 0 bertanda positif atau negatif? Ya, benar sekali. Bilangan itu bertanda negatif. Jadi kita cari daerah yang bertanda negatif. Nah, inilah dia penyelesaiannya. Jadi HP dari soal yang kedua itu adalah X di mana? Nah, karena ini dia daerahnya di antara, maka X-nya itu di tengah-tengah. X lebih dari atau sama dengan 2/3. Kenapa lebih dari atau sama dengan 2/3? Karena garisnya dari 2/3 ke kanan. Kalau dari 2/3 ke kanan, berarti bilangannya pasti lebih dari 2/3. Kemudian dari 4-nya kemana garisnya? Ke kiri, berarti X-nya kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian di belakangnya X elemen bilangan real. Nah, jadi ketika nilai atau daerah penyelesaiannya di tengah-tengah, maka variabel X itu juga ada di tengah-tengah. Beda halnya dengan penyelesaian contoh 1. Nah, ini kan daerahnya menuju ke daerah yang berbeda kan, tidak bertemu pada satu daerah yang sama, satu titik yang sama. Jadi karena dia keluar, beda jalur dia, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, maka X-nya itu dipisah. Jika dia menuju ke suatu daerah yang sama, maka seperti penyelesaian yang kedua ini, maka X-nya tengah-tengah. Kalau X-nya menuju daerah yang berbeda, penulisannya itu seperti himpunan penyelesaian contoh 1. Oke, untuk hari ini, pembelajarannya Ibu cukupkan sampai di bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak yang ketiga. Untuk bentuk umum yang keempat, 5, dan ke-6, tunggu video pembelajaran pertidaksamaan nilai mutlak part 2-nya. Nah, jika kalian masih bingung, masih belum memahami tentang cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk 1 sampai bentuk 3, silahkan kalian putar kembali video pembelajaran ini sampai kalian paham. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Bye-bye!